Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid yang saya hormati, sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat ridhonya. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali melalui udara dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, sehat walafiat insya Allah. Juga tak lupa kami ucapkan selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Agung Muhammad SAW, juga para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak, Ibu, anak-anakku sekalian yang saya cintai, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jawahir, alamat saya di Grogol 9, Parangtritis, Kratek Bantul. Bapak, Ibu, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan ini, pada kesempatan MPLS tahun ajaran 2001-2002, saya ingin membawakan sebuah materi ataupun menyampaikan materi MPLS, yaitu mengenai penguatan pendidikan karakter atau sering kita singkat dengan PPK. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian, fungsi, tujuan, dan pelaksanaan PPK pada masa pandemi ini. Pertama, apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ya, apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Terus, fungsi pendidikan karakter. Fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seseorang agar berperilaku baik serta berpikiran yang baik. Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi meningkatkan peradaban manusia. Selanjutnya adalah tujuan penguatan pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk insan yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Itulah tujuan daripada penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya kita akan bahas masalah pelaksanaan atau realisasi pendidikan karakter. Secara umum, untuk mewujudkan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendidikan formal, non formal, dan informal. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui jenjang pendidikan yang diimplementasikan pada kurikulum di tingkat satuan pendidikan yang memuat pelajaran normatif, adaptif, produktif, muatan lokal, dan pengembangan diri. Pendidikan karakter di sekolah yang diimplementasikan pada pendidikan pengembangan diri antara lain melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Misalnya pramukaan, malam remaja, olahraga, seni, dan lain-lainnya. Pendidikan karakter di masa pandemi melalui pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini harus tetap diawasi dan dikontrol oleh guru. Ya, tanggung jawab pendidikan karakter ada di tangan kita bersama demi mewujudkan pembangunan pendidikan nasional yang didasarkan pada paradigma membangun manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani, rohani, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, serta berilmu
cakap, kreatif, dan mandiri. Ada 18 nilai dalam pendidikan karakter. Yang pertama yaitu nilai religi atau religius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agamanya, ajaran agama yang dianutnya. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama bagi orang lain. 2. Nilai jujur, ya. Jujur yaitu perilaku yang upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Berikutnya adalah nilai toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya, ya. Itu adalah toleransi. 4. Nilai disiplin, ya. Disiplin yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib, patuh pada berbagai ketentuan yang berlaku. Itu disiplin. Selanjutnya kerja keras, yaitu kegiatan yang dikerjakan kerja keras itu kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Selanjutnya nilai kreatif, yaitu berpikir sesuatu untuk menghasilkan cara yang baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Itu kreatif. Selanjutnya itu nilai mandiri. Nilai mandiri yaitu sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun menyelesaikan masalah. Kemudian nilai demokratis. Nilai demokratis itu adalah cara berpikir, bersikap, bertindak yang menilai bahwa antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Itu demokratis. Selanjutnya rasa ingin tahu, ya. Nilai rasa ingin tahu yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, ya. Itu adalah nilai rasa ingin tahu. Selanjutnya nilai semangat kebangsaan, ya. Nilai kebangsaan yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Itu nilai semangat kebangsaan. Selanjutnya nilai cinta tanah air. Nah, di sini juga ada namanya nilai cinta tanah air, yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, peduli, dan penghargaan terhadap bangsa. Itu cinta tanah air. Yang 12 adalah menghargai prestasi. Nah, itu juga nilai karakter, ya. Yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Itu menghargai prestasi. Itu demikian. Selanjutnya yang ke-13 yaitu nilai bersahabat atau komunikatif, ya. Itu sikap atau tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul, bekerja sama dengan orang lain. Itu nilai bersahabat atau nilai komunikatif. Contohnya tidak berbuat kasar pada teman, gitu. Itu masuk nilai persahabatan atau bersahabat. Yang keempat adalah nilai cinta damai, ya. Nilai cinta damai itu ada sikap yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran kita atau kehadiran dirinya. Sebagai contohnya misalnya apa? Contohnya adalah tidak membuat ujaran kebencian, ya. Karena orang suka membuat ujaran kebencian, maka itu sudah bertolak belakang dengan nilai cinta damai, ya.
Selanjutnya adalah nilai gemar membaca. Ya, apa itu? Nilai gemar membaca itu kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan manfaat bagi dirinya, gitu. Ya banyak. Jadi nilai gemar membaca itu harus ditanamkan dari dini, dari awal, ya, dari TK hingga dewasa atau hingga sampai akhir kehidupan, karena membaca itu penting, ya. Ya, membaca buku, majalah, membaca situasi, membaca keadaan dan lain sebagainya, itu gemar membaca namanya. Jadi bukan hanya gemar membaca buku, tapi gemar membaca suasana, ya. Wah, mau ini mendung, mau hujan, jangan pergi lah, itu juga membaca, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah nilai karakter gemar membaca itu harus dikembangkan, ya, dikembangkan, ya, dikuatkan gitu. Selanjutnya yaitu peduli lingkungan. Jadi ada juga nilai namanya nilai peduli lingkungan. Nilai peduli lingkungan itu merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Ya jelas. Jadi nilai apa tadi? Apa tadi? Peduli lingkungan. Yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan kita, yaitu lingkungan alam sekitar kita. Jangan sampai kita rusak, ya. Contohnya misalnya apa ya? Tidak menebang kayu di hutan sembarangan, tidak buang sampah, gitu. Itu contoh daripada mengelola lingkungan. Selanjutnya adalah peduli sosial, ya. Peduli sosial itu sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain, tentu yang membutuhkan. Kalau orang yang nggak butuh ya nggak perlu dibantu, yang butuh itu perlu dibantu. Jangan sampai dia meminta, oh dia ada kebutuhan kita bantu, ya begitu. Selanjutnya ada nilai tanggung jawab. Apa itu? Yaitu kesadaran seorang atas tugasnya. Tanggung jawab tuh, yaitu kesadaran seorang atas tugasnya dan melakukannya sesuai dengan norma yang berlaku, norma yang ada. Itu tanggung jawab. Itu misalnya kita sekolah itu ya diharuskan aturannya itu berangkat jam 7, ya jam 7 harus sampai sekolah, jangan sampai jamnya belandang atau jam 8 baru sampai. Itu tanggung jawab karena tidak ikut aturan sesuai dengan norma yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini nilai karakter yang terakhir, yaitu mengenai tata krama atau sopan santun. Sebagai contohnya nanti saya akan tunjukkan pada sebuah video berikut ini. Mari kita perhatikan bersama. Yen esok sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten, mertamu kula nuwun, nyalip wong nyuwun sewu, yen lunga kudu pamit, jaluk apa punapa angsal. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu, diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung,
Demikian Bapak Ibu sekalian, video itu memberikan contoh pada kita cara anak-anak menghormati orang yang lebih tua. Itulah kira-kira nilai-nilai penguatan apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang harus kita laksanakan. Insya Allah kalau kita bisa melakukan hal demikian, maka itulah generasi kita akan berkembang lebih baik karena sudah berkarakter, berpribadian yang baik. Nah, jadi itulah materi masalah penguatan pendidikan karakter. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai PHBS. Langsung aja ya, kalian. Waktunya nanti kan panjang, jadi kita harus langsung saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, serta anak hati lain, kita sering mendengar istilah PHBS. PHBS itu apa sih? Ya? Perilaku Nah, jadi biasanya itu udah singkatan, Bapak Ibu sekalian, yaitu perilaku hidup bersih, dan sehat. sehat. Ya, itu yang diharapkan hidupnya harus demikian, harus ber-PHBS, harus berperilaku, berkelakuan, hidup bersih dan sehat. Jangan sampai jorok lingkungan, jorok rumah, jorok badan. Ya, semua yang tidak baik itu namanya bukan PHBS ya, tapi itu adalah hal yang berlawanan dengan PHBS. Ya, mari kita lanjut. Jadi kalau kita mengingat PHBS itu pasti kita harus tahu apa singkatannya itu, ya gitu. Jadi PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Itu dia PHBS. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian semua sudah pernah sering mendengar kan? Desa-desa itu dari Pak Lurah, dari Pak Duko itu sering mengadakan program penyuluhan, program PHBS. Ya, itu. Jadi insya Allah melalui kali ini dalam masa MPLS sekarang ini kita di SAB Martemu Umur akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan PHBS. Insya Allah nanti kita dengar sama-sama. Ya. Jadi yang dikatakan bahwa PHBS itu adalah mau perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang menginjak berikutnya pengertiannya. Apa sih pengertiannya? Orang-orang hanya bisa bilang PHBS, tapi nggak tahu maksudnya apa. Nah sekarang kita tahu. Pengertian PHBS ialah semua perilaku kesehatan, ya. Apa itu? Semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran, ya, sehingga anggota keluarganya dapat menolong dirinya sendiri. Itu yang paling penting. Jadi kita tahu sekarang, jadi PHBS itu adalah perilaku kesehatan yang dilakukan secara sadar, ya, tanpa disuruh-suruh, sehingga anggota keluarga kita dapat menolongnya dirinya sendiri agar tidak gatel. Ya kita harus mandi, ya, agar tidak kehujanan harus pakai payung, agar jangan dingin ya pakai baju. Nah, itu namanya menolong diri sendiri, ya. Jadi itulah pengertian daripada PHBS. Selain kita harus mengerti pengertian, kita pun harus tahu manfaatnya apa sih? Apa sih manfaat PHBS? Nah, mari kita dengar bersama. Manfaat pelaksanaan PHBS itu tidak lain adalah salah satu cara yang bagus untuk mencegah penularan COVID. Nih penting nih. Jadi kalau sampai kita ini tidak mau menjaga melaksanakan PHBS, bisa kita terpapar oleh COVID. Makanya pola atau perilaku hidup bersih, sehat, bersih dan sehat itu sudah faktor ya untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, melalui PHBS ini diharapkan masyarakat bisa mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya, ya. Bentuk-bentuk pelaksanaan PHBS yang harus kita lakukan, ya, itu penting, ya. Bentuk-bentuk pelaksanaan PHBS yang harus kita lakukan itu seperti apa, ya. Apalagi dalam masa pandemi ini, dan kita juga akan menghadapi namanya nanti insya Allah akan menghadapi pelajaran tatap muka, ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian harus bisa memperhatikan dan bisa melaksanakan sehingga insya Allah kita semua terhindar daripada paparan virus COVID-19.
Ya, jadi bentuk pelaksanaan BHPS yang harus kita lakukan adalah satu, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Jangan asal makan. Ya diupayakan ya yang bergizi, tidak harus mahal. Nah, kita makan tempe, tahu sudah bergizi, gitu. Sayur-sayuran, buah-buahan, nah itu juga makanan bergizi dan itu dibutuhkan tubuh kita, ya. Makanan-makanan yang bergizi, misalnya mengkonsumsi makanan bergizi, ya, khususnya sumber vitamin, ya. Makanan yang mengandung sumber vitamin, pertama vitamin C, vitamin E, yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Ini paling penting, ya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kita sering mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan vitamin E. Itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita terhindar daripada paparan virus corona. Yang kedua, yang perlu harus dilakukan adalah olahragalah secara teratur. Jangan hari ini olahraga, hari itu tidak. Ya, olahraga teratur itu sangat penting. Ya. Olahraga secara teratur yaitu dilakukan secara ringan. Ya, jangan ringan saja, tidak usah berat-berat, tapi teratur. Nah, itu sangat dianjurkan karena dapat menangkal masuknya virus pada tubuh kita itu. Insya Allah kalau terajin olahraga dengan teratur, ya, sesuai dengan kemampuan, itu bisa mencegah penularan atau masuknya virus, ya. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, ya, olahraga itu dapat dilakukan di rumah, nggak usah keluar rumah lah. Contohnya ya apa? Ya misalnya jogging dalam rumah boleh, pingpong dalam ruangan boleh, ya. Apalagi nah, di halaman rumah kita senam sesuai kemampuan kita, ya, senam lansia yang tua-tua, gitu. Itu bisa cuma di halaman rumah, jangan jauh-jauh dan jangan banyak berkumpul dengan orang lain. Itu sendiri, ya toh. Kalau badminton ya tampilkan sendiri itu boleh, tampilkan sendiri dalam rumah itu boleh. Nah itu kan olahraga. Jadi tidak perlu keluar jauh-jauh karena nanti akan menimbulkan yang namanya kontak langsung atau berkerumun dengan orang lain yang dapat memicu penularan virus corona, ya. Dalam kondisi pandemi, olahraga dapat dilakukan di rumah, latihan jogging, bersepeda selama 30 menit putar-putar dalam sekitar rumah, ya. Berjemur, ya. Itu paling penting, saya pesan itu. Berjemurlah setiap hari, ya, karena berjemur di pagi hari itu sangat-sangat bermanfaat baik buat tubuh kita, ya. Jadi usahakan berjemur ketika jam sudah menunjuk pukul 9 sampai jam 10, ya. Itu insya Allah itu dapat bermanfaat bagi tubuh kita dan jangan terlalu lama, ya. Kira-kira cukuplah 15 menit pada pukul 9 sampai 10 pagi, ya. Karena tubuh yang terkena cahaya matahari pagi jam 10 sampai jam 9 sampai 10 tadi, tubuh kita itu dapat menyerap, ya, tubuh kita dapat menyerap vitamin D sehingga dapat berguna untuk pembentukan dan juga dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat, memperbaiki kondisi tulang itu. Jadi kalau tulangnya sehat, tentunya badan kita akan sehat. Kalau linu, nyeri itu kan tulang, apalagi osteoporosis, ya, itu kan tulang nggak sehat. Misalnya orang-orang yang demikian nanti mudah terpapar. Makanya tulangnya harus sehat, di stop dari sinar matahari pagi jam 10 atau 9 sampai jam 10 kurang lebih 15 menit. Usahakan dilakukan setiap hari dan jadikan kebiasaan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat karena sinar matahari. Selanjutnya yaitu cuci tangan, ya. Cuci tangan itu penting karena tangan tempat pemegang. Pemegang tentu memegang apa saja mesti bisa menimbulkan situ ada kuman atau bakteri yang menempel pada telapak tangan kita, ya. Jadi hendaknya mencuci tangan selama kurang lebih itu 20 menit, diusap-usap begitu, ya. Digosok-gosok, dibolak-balik, ya, dengan sabun. Ingat, pada air yang ngalir loh, ya. Jangan mencuci tangan dengan sabun tapi di air yang tidak ngalir, misalnya mencuci dalam ember lalu obok-obok. Itu tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Itu dapat membunuh
virus yang menempel di tangan apabila dilakukan mencuci dengan cara yang benar. Tentunya pakai sabun dan air yang mengalir. Itu juga masuk trik atau tip menjaga kesehatan agar kita juga tidak terpapar oleh virus corona. Selanjutnya yaitu hindari menyentuh wajah ya. Pada saat sekarang ini yang sedang merajalanya wabah virus corona, itu hendaknya kita ini selain yang tadi kita bacakan di atas tadi, kita harus tahu juga hindari, jangan suka menyentuh wajah kita, jangan suka ya, jangan suka menyentuh wajah kita, karena sampai lupa tangan kita itu ada virusnya, maka wajah kita apalagi lupa wajah kita ada lubang hidungnya, ada lubang mulutnya, sehingga sampai kalau kita menyentuh wajah bisa tertular virus corona. Hindari ya kebiasaan menyentuh area mata, hidung, mulut, karena melalui pintu inilah ya virus corona masuk pada tubuh manusia. Itu loh ya. Jadi sekali lagi, jangan pegang lubang hidung, jangan pegang lubang mulut, jangan pegang lubang apa lagi? Mata. Lubang mata ya, lubang telinga bahkan. Itu jangan, sekali-kali jangan dilakukan agar corona tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Terus corona masuk pada tubuh manusia itu memang melalui lubang-lubang itu. Selanjutnya yaitu kita harus terbiasa memakai masker atau pakai masker. Penggunaan masker dapat melindungi orang lain yang memungkinkan kita tulari atau mencegah penularan dari orang lain pada kita ya. Jadi itulah masker itu bukan hanya kita yang terlindung, tapi orang lain juga terlindung ya. Minimal kita ya kalau bisa kita memakai masker yang standar, namanya masker medis ya, sekali pakai aja buang, 2 jam ganti ya gitu. Jadi itulah contoh penggunaan masker medis itu satu kali pakai ya, terus dipakai dengan rapat, jangan sampai maskernya sampai dijanggut, nanti jadinya maskernya tidak mengenai sasaran, jadi harus rapat di dalam hidung, menutup hidung, mulut ya itu, dan jangan disentuh, jangan disentuh. Kalau nyentuh, kalau membuka atau pegang talinya itu ya, talinya dipegang, sehingga itulah cara memakai masker yang betul, yang benar. Selanjutnya untuk menghindari penularan juga kita dibutuhkan yaitu trik untuk cukup istirahat ya. Istirahat ya cukup. Apa artinya? Ya kita normalnya itu kita tidur kan 8 jam ya. Dan sampai kita hanya tidur 2 jam, kita banyak begadangan, itu tidak apa. Dan istirahat yang cukup, maksudnya apa? Istirahat yang cukup artinya tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang lebih ya 7-8 jam cukup lah. Itu sudah dapat meningkatkan imunitas tubuh ya. Tuh. Jadi hindari kebiasaan begadang hingga larut malam, kita hindari. Apa tadi? Hindari kebiasaan begadang hingga larut malam. Selanjutnya kita juga harus beretika ya. Kita dituntut untuk beretika. Apa? Etika batuk dan bersin. Itu juga ada caranya, ada adabnya ya. Jadi kalau kita sedang batuk atau bersin, hendaknya kita ini menutup mulut, karena dengan menutup mulut itu akan menyelamatkan kita dan orang lain ya. Jangan ya, jadi jagalah kita itu jangan sampai batuk atau bersin sembarangan ya. Jadi ketika kita bersin, batuk, itu jangan sekali-sekali kita menggunakan tangan untuk menutup, misalnya begini ya, itu jangan. Jadi kalau batuk atau bersin itu tetap ditutup dengan apa? Menggunakan tisu, sapu tangan atau tutup mulut, menggunakan lipatan lengan begini ya. Tuh, kenapa begini? Karena di sini nggak ada virusnya, betul? Ya. Dan jangan begini, tidak boleh gitu. Itu etikanya orang batuk dan bersin. Tutuplah dengan tisu atau dengan
sapu tangan atau dengan lipatan tangan. Insya Allah itu akan terhindar daripada virus masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan lingkungan, itu penting juga anak-anak sekalian ya. Jadi biasakan lingkungan kita bersih. Di sana juga ada kemarin dan keterangan masalah PHBS ya. Lingkungan bersih adalah lingkungan yang diharapkan oleh semua orang, jangan sampai jorok ya. Itu lingkungan kita harus kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Sehubungan dengan masa yang sekarang ini yang sedang merajalela namanya virus pandemi ini, mas baiknya kita menjaga lingkungan dengan cara melakukan disinfektan secara intensif di berbagai fasilitas sekolah, gitu. Dan sekolah kita ini harus kita sering lakukan penyemprotan disinfektan, gitu. Mau di ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tamu, ruang perpustakaan, ruang kelas, gitu. Bahkan di klasar kita itu pun harus rajin secara rutin kita semprot dengan cairan disinfektan sehingga virus yang nempel itu bisa mati ya, Tapi kalau kita tidak rajin ya, karena itu kan nanti ada lagi, makanya sebaiknya ya 2 hari sekali itu harus ruang itu harus kita semprot ya, kalau nggak doyan 3 kali kan. Oh ya, untuk secara umum, yang secara khusus ya masing-masing kelas itu ya masing-masing penghuninya itu ya harus menyemprotnya dengan cairan disinfektan ya. Tadi yang lupa juga, jadi yang disemprot itu tadi yang katakan ya, itu misalnya ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang perpus, ruang kelas, musola. Nah ini tadi belum disebut ya, musola itu sangat penting sekali dan itu apa namanya mudah dihinggapi oleh apa? Oleh virus. Kenapa? Karena musola itu kan tempat umum, sekalipun sudah dibilangin jangan ini jangan itu ya, namanya musola tempat sholat. Apalagi terutama pegangan kunci, pegangan pintu itu kan mesti tiap orang pegang. Makanya itu lingkungan sekitar musola harus selalu didisinfektan, selalu disemprot, itu musola ya. Dan fasilitas umum lainnya juga tak penting, itu sudah urusan mereka, tapi urusan kita adalah ruangan di lingkungan sekolah kita itu ya harus disemprot disinfektan dengan secara rutin ya, sehingga virusnya akan menjauhi daripada ruangan itu gitu, begitulah. Membersihkan rumah dan peralatan yang sering digunakan secara rutin itu juga perlu ya, juga perlu dibersihkan tiap hari, cuci gitu. Membersihkan rumah dan peralatan yang sering digunakan secara rutin juga harus dijaga kebersihannya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak atau social distancing. Betul? Nah, tadi memang sudah bicara masalah jaga jarak, tapi ini akan satu tekankan ya. Menjaga jarak adalah kegiatan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh semua orang pada saat pandemi seperti ini. Jadi menjaga jarak dengan orang lain itu minimal ya 2 meter lah ya, 1,5 meter terpaksanya. Tapi yang dianjurkan lah minimal 2 meter jaga jarak itu ya. Tapi selama ini kalau kita lihat itu memang orang selalu abai ya, sehingga tidak mustahil kalau sekarang ini sampai detik ini virus itu selalu melonjak ya, kasusnya selalu melonjak karena orang banyak yang abai ya. Abai itu apa? Menyepelekan tentang masalah ini, tentang jaga jarak, itu dia abai namanya. Sehingga wajar kalau memang virus ini tidak berkurang, malah sekarang saat ini per tanggal sekarang ini sudah sekian banyak tambahannya ya. Maka saat dengar teman juga itu begini, pelaksanaan PPK ini akan diperpanjang sampai 6 minggu. Itu baru saya ada tulisan dari Pak Arif, kalau saya lihat di YouTube itu akan begitu, tidak ada perpanjangan lagi karena masih banyaknya lonjakan virus itu, sehingga mungkin akan diperpanjang lagi masa PPKM-nya. Tapi itulah itu urusan mereka. Yang penting kita menjaga diri kita masing-masing. Kita akan selamat tuh dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Insya Allah kalau kita sudah bisa menjaga diri sendiri, insya Allah kita juga akan bisa menjaga orang lain atau keluarga kita. Gitu ya. Selanjutnya, ya itulah. Maaf, itu kira-kira poin-poin yang harus kita perhatikan dalam hal tadi, adik. Dalam hal PHBS ya. Ya. Nah,
dalam hal PHBS itu. Dan itulah ya kegiatan PHBS yang mesti kita cermati sehingga bermanfaat buat kita. Apa gunanya kita ngerti PHBS kalau kita tidak melaksanakan, tidak bisa mengimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan PHBS dengan baik, kita akan terhindar daripada segala malah bahaya, khususnya virus yang sedang menggejala, sedang bergejolak di saat ini. Ya, demikian materi yang bisa saya sampaikan, yaitu PHBS. Mudah-mudahan materi tadi bisa bermanfaat bagi kita sekalian ya. Itu selanjutnya masih ada poin lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas materi ya, yang penting sebenarnya sudah terbicarakan dari materi yang sebelumnya. Namun karena tugas saya adalah menyampaikan masalah penguatan karakter, PHBS dan protokol kesehatan, nah sekarang poin yang ketiga adalah protokol kesehatan. Nah itu sama dengan SOP ya. Protokol itu kan cara ya, yang sudah ditentukan, sudah diatur ya, itu dan ini sama dengan SOP, standar prosedur operasi. Bapak Ibu, anak-anak kalian yang cintai, selanjutnya kita akan membawakan materi protokol kesehatan. Protokol kesehatan ya, kita tahu pengertiannya dulu. Apa sih itu? Nah, pengertian protokol kesehatan itu adalah upaya atau usaha kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Itulah yang namanya protokol kesehatan. Jadi ya lagi, protokol kesehatan itu ada upaya kesehatan masyarakat yang merujuk pada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Itu pengertiannya demikian. Jadi ibu udah tahu ya. Kalau orang bisa lagi jangan tanya lagi apa itu protokol. Nah tadi Pak Jawahir sudah menerangkan kurang lebihnya seperti itu ya. Mungkin tidak sempurna tapi ya kira-kira seperti itu lah kira-kira ya. Yang tahu ya ahlinya, bukan ahlinya. Tapi saya hanya baca buku saja ini. Semua yang saya baca ini adalah hasil daripada membaca buku. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya cintai, pandemi COVID-19 ini belum berakhir ya. Namun kita perlu beradaptasi dengan kebiasaan yang baru terlebih dahulu, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan ya. Jika pemerintah sudah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka, maka sekolah dapat menyelenggarakannya dengan syarat mematuhi menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Nah, yang ketat apa sih Pak? Yang ketat ya harus menjalankan aturan menjalankan perintah sesuai aturan. Gitu. Kalau suruh tangan, kalau suruh bermasker, kalau suruh jangan jaga-jaga, kalau suruh jaga-jaga ya jaga jarak dan lain sebagainya. Itu namanya taat ya, pada aturan ya. Jadi sekali lagi pemerintah sudah mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka, manakala sekolah sudah menegakkannya dengan syarat yaitu menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Berikut ini adalah tip atau ketentuan yang harus kita lakukan ya dalam protokol kesehatan. Jadi semacam SOP ya. Pertama, lagi ulang. Berikutnya adalah ketentuan protokol kesehatan. 1. Izin dari orang tua. Jadi ketika orang tua mengizinkan, maka peserta didik dipersilakan berangkat dari rumah. Kalau mengizinkan, kalau nggak jangan berangkat ya. Ini kaitan dengan sekolah tatap muka, dengan sekolah tatap muka. Kedua, pastikan berangkat dalam kondisi sehat. Atau keadaan yang sehat. Sehat, lahir batin. Pastikan itu, baru kita boleh berangkat. Ya.
dengan mempersiapkan bekal ya. Jadi kalau kita berangkat ya kita bawa bekal. Misalnya apa? Kita bawa hand sanitizer ya. Lalu kita mau pegang apa itu pakai hand sanitizer atau apa namanya cairan apa tuh? Disinfektan. Cairan disinfektan itu bisa membunuh apa? Membunuh kuman atau bakteri atau virus ya. Selalu pakai masker ya atau masker jangan lepas. Masker itu harus menjadi kebiasaan yang tidak boleh terlupakan. Itu harga mati ya. Pakai masker itu harga mati. Ya kalau pengap ya sekali bisa buka sedikit lewat pegangan tuh pinggirnya itu loh ya. Ketiga, kita hendaknya tetap menjaga jarak dan jangan pernah berkerumun dimanapun kita berada gitu. Sebelum masuk ke sekolah, nah, biasakan itu kalau karena udah insya Allah udah terbiasa ya, mau tamu mau murid yang kemarin sudah mencoba, kemarin tuh sebelum Juli itu sudah ada sekolah-sekolah yang mencoba bertatap muka gitu. Jadi sebelum masuk ke sekolah tuh cek suhu badan dulu dengan termogram atau cek dulu. Kalau suhunya lebih 38 ya suruh kembali dulu ya, kembali dulu tuh. Yang selanjutnya jangan bersalaman ya, hindari bersalaman dulu. Adapun kalau ingin bersalaman ada caranya ya, nah, misalnya cukup ya dari jarak jauh kita mengangguk salaman nah, tuh. Itu cara kalau memang kita harus bersalaman juga harus bisa model kita bersalaman yang non frame itu salamannya kan seperti itu ya, tidak pegang tangan tapi cukup kita mengangguk sama melipat telapak tangan di depan dada dan mengangguknya cukup salaman itu ya. Nah sebelum masuk kelas pastikan mencuci tangan terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk kelas pastikan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya, dengan air yang sudah ada yang sudah disediakan oleh sekolah atau mungkin juga rumah sama saja. Setiap masuk rumah sekolah atau mesti harus cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun pada air yang mengalir. Itu pasti ya, itu tidak ada kecualinya, pasti harus begitu. Selanjutnya duduklah dengan tetap menjaga jarak. Nah itu jadi seandainya kita masuk kelas kita harus tetap duduk dengan menjaga jarak ya, minimal 1 meter lah antar peserta didik ya. Termasuk di dalam hal ini juga ditiadakan jam istirahat dan tiadakan buka karena itu bisa menimbulkan kerumun ya, atau mungkin bisa bersalaman-salaman. Makanya ketika anak-anak sudah masuk di sekolah dalam masa tatap muka pandemi ini, memang nantinya akan ada tatap muka, sekalipun yang diharapkan direncanakan untuk bulan Juli akan ada tatap muka, tapi karena kondisi belum memungkinkan maka akan mundur lagi. Tapi suatu ketika pasti kita akan menjalankan yang namanya tatap muka pasti ya, pasti akan menjalankan. Nah, caranya itu kita kalau sampai di dalam kelas kita betul-betul menjaga jarak. Terus tidak ada jam istirahat di kantin sekolah pun tidak dibuka, tidak boleh dibuka dulu nanti menimbulkan kerumun atau berdesak-desakan untuk belanja itu ya. Nah setelah selesai pembelajaran ya diarahkan langsung pulang rumah, tidak boleh lagi main ke rumah teman dulu atau bahkan pulang dari sekolah lantas kita bermain dengan temannya di halaman sekolah, tidak diperkenankan pada masa pandemi ini ya toh. Jadi kita langsung pulang ke rumah. Ingat kalau pulang rumah sebelum masuk tadi cuci tangan dan berdoa ya, berdoa sampai rumah dengan selamat. Berdoa dulu masuk rumah ya. Nah setelah peserta didik pulang gitu maka petugas kebersihan hendaknya terus melakukan pembersihan di ruangan dan penyemprotan disinfektan di tempat atau ruang-ruang yang tadi telah digunakan untuk pembelajaran ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira demikian 3 materi penting yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat bagi kita sekalian ya. Insya Allah dengan sungguh-sungguh kita mengerti, melaksanakan. Tadi kan mengerti dulu, atau melaksanakan apa yang dimau itu apa. Insya Allah kita akan terhindar dari namanya virus corona 19. Ya, kita mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, diangkat segala penyakit yang ada pada kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Demikian akhir dari pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.